Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Tarisya Indah Priyanti dengan NIM 0306231037 dari kelas PGMI 2 Stambu 2023. Nah, baiklah, izinkan saya mengajak teman-teman sekalian untuk berdiskusi materi kepalang merahan tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Nah, Palang Merah Indonesia atau PMI sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, saat itu, tepatnya pada 21 Oktober 1873, pemerintah kolonial Belanda mendirikan organisasi Palang Merah di Indonesia dengan nama Het Nederland Indische Red Cross atau NIRK, yang kemudian berubah menjadi Netherlands Red Cross Afdeling Indi atau NERKAI. Nah, seiring dengan pergeseran waktu, timbul semangat untuk mendirikan PMI, tepatnya diawali sekitar 1932. Rencana pendirian dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahder Johan. Rencana itu mendapat dukungan luas terutama dari kalangan pelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut dalam sidang konferensi NERKAI pada 1940, walaupun akhirnya ditolak. Dengan sangat terpaksa, rancangan tersebut disimpan untuk menanti kesempatan yang lebih tepat. Seperti tak kenal menyerah, saat pendudukan Jepang, mereka kembali mencoba untuk membentuk suatu badan PMI. Namun, gagal juga karena mendapat halangan dari pemerintah tentara Jepang, sehingga untuk kedua kalinya rancangan itu pun harus disimpan kembali. Akhirnya momentum datang. Tepat 17 hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada 3 September 1945, Presiden Soekarno mengusulkan perintah membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet 1 membentuk Panitia 5 pada 5 September 1945. Akhirnya pada 17 September 1945, Perhimpunan PMI berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, pasca pembentukan PMI mulai merintis kegiatannya dengan memberi bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Indonesia dan pengembalian tawanan perang sekutu maupun dari tentara Jepang. Nah, berkelanjutan PMI terus melakukan kegiatan pemberian bantuan hingga akhirnya melalui keputusan Presiden atau Kepres RIS atau Kepres nomor 25 tanggal 16 Januari 1950 yang diperkuat dengan Kepres nomor 246 tanggal 29 November 1963, pemerintah Indonesia mengakui keberadaan PMI. Secara internasional, pada 15 Juni 1950, keberadaan PMI diakui oleh Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross atau disingkat menjadi ICRC. Setelah itu, PMI diterima menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-68 oleh Liga Perhimpunan Palang Merah pada 16 Oktober 1950. Nah, selanjutnya asas dan tujuan PMI. PMI berasaskan Pancasila, sedangkan tujuannya adalah membantu meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan darah, dan pandangan politik. Keanggotaan PMI dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, anggota remaja yang berusia 10-17 tahun. Mereka yang bergabung kepada Palang Merah Remaja. Yang kedua, anggota biasa berusia 18 tahun atau telah menikah dan dapat bergabung dalam wadah kegiatan Korps Sukarela. Yang ketiga, anggota luar biasa, yaitu warga negara asing yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah. Anggota luar biasa ini adalah anggota yang memiliki keahlian khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan PMI. Yang keempat, anggota kehormatan. Anggota kehormatan adalah mereka yang dianggap telah berjasa memberikan sumbangan dalam kegiatan PMI. Struktur PMI.
Perhimpunan PMI adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri, yang didirikan dengan tujuan meringankan penderitaan sesama manusia, apapun sebabnya, dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. Selanjutnya, prinsip bantuan PMI, yaitu yang pertama memberikan bantuan kepada korban pertikaian bersenjata. Berdasarkan Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949 dan korban bencana alam yang dilaksanakan secara otonom sejalan dengan prinsip dasar gerakan dan bekerja sama dengan pemerintahnya. Yang kedua, bantuan PMI bersifat darurat dan langsung serta merupakan pendukung atau pelengkap dari bantuan pemerintah. Yang ketiga, bantuan PMI memiliki sifat struktural, yaitu memiliki ikatan atau mata rantai organisasi yang sangat kuat, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat ranting. Sumber dana PMI diperoleh dari yang pertama, bulan dana yang dilaksanakan oleh PMI. Yang kedua, bantuan atau subsidi pemerintah pusat, provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. Yang ketiga, sumbangan masyarakat sepanjang waktu melalui berbagai usaha. Nah, selanjutnya, apa-apa saja kegiatan PMI? Yang pertama, diseminasi nilai-nilai Palang Merah dan Hukum Perikemanusiaan Internasional atau HPI. Yang kedua, penanganan bencana alam. Yang ketiga, pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, pembinaan PMR dan relawan. Dan yang kelima, pelayanan transfusi darah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang logo PMI. Berdasarkan aturan AD atau ART PMI, ketentuan logo PMI sebagai berikut. Yang pertama, PMI menggunakan logo yang berlambang palang merah di atas dasar warna putih sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional serta ketentuan-ketentuan penggunaan lambang yang berlaku bagi perhimpunan nasional. Yang kedua, ukuran panjang palang horizontal sama dengan panjang palang vertikal. Yang ketiga, palang merah dengan lingkaran bunga harus selalu berwarna merah dan terletak di atas dasar warna putih. Yang keempat, lingkaran bunga dibuat dengan menggabungkan 5 buah busur dan lingkaran bulat seperti membentuk gambar bunga berkelopak 5. Nah, sejak didirikan pada 1945 hingga kini, PMI telah berkembang pesat dan memiliki 33 markas daerah di tingkat provinsi dan 404 markas cabang di tingkat kabupaten atau kota. Nah, sekian materi yang saya sampaikan tentang materi kepalang merahan mengenai Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Terima kasih dan salam kemanusiaan.